bersukacita, bersyukur pada Tuhan karena masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bisa melayani akan anak-anak Tuhan yang ada di TK SD Tanjung Anom. Ya, puji Tuhan. Baik, pada saat ini saya akan coba, saya bisa share screen? Bisa, Bu Pendeta. Oke. Baik, selamat sahabat sekali lagi. Mungkin saya bisa bisa. Baik, sebelum kita akan lanjut, bisa kita berdoa sekali lagi. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa yang baik, yang kami sembah pada sabat pagi hari yang indah dan diberkati ini, kami anak-anak Tuhan datang memberikan puji dan syukur untuk segala nikmat, kebaikan, bahkan berkat Tuhan yang selalu kami rasakan. Pada sabat pagi hari ini, kami sedianya akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita. Biarlah ya Tuhan, apa yang akan kami dengarkan melalui bantuan kuasa Roh Kudus-Mu dapat kami mengerti, terlebih kami dapat dimampukan untuk menghidupkan apa yang kami pelajari dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang setia, yang takut akan Tuhan, yang dapat mempersiapkan akan kehidupan kami untuk menantikan akan kedatangan Tuhan. Menyertai akan peribadatan kami di sepanjang sabat ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saya ingin lihat semua, tapi kayaknya kalau share screen tidak bisa ya. Baik, di sini mungkin saya ingin bertanya dulu. Saya Miss aja ya, panggil Miss aja ya. Terus sama si muda soalnya. Mungkin mau tanya dulu sama anak-anak yang ada di TK dan SD Tanjung Anom. Kira-kira pernah tidak menonton film Barbie? Pernah tidak menonton film Barbie? Barbie itu identik dengan apa ya? Ada yang bisa kasih? Siapa itu? Ada yang pernah nonton film Barbie? Itu kalau film Barbie identik dengan apa ya? Ciri-ciri film Barbie itu seperti apa ya? Apakah dia perang-perang atau apa? Ada yang tahu? Atau tidak suka nonton film Barbie? Karena Miss suka nonton film Barbie waktu kecil soalnya. Nah, jadi kalau film Barbie itu identik dengan kerajaan-kerajaan. Nah, berhubung abad ini akan cerita tentang sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Nah, baik, pertama-tama jadi judul cerita yang akan Miss bawakan pada pagi sabat ini yaitu kasih dan keadilan. Ada kasih dan keadilan. Apa sih itu kasih dan apa itu keadilan? Baik. Nah, ini. Kalau melihat gambar ini apa ini? Sepertinya dia ciri-cirinya seorang apa dia ini ya? Seorang apa? Ini ciri-cirinya seorang raja. Iya, seorang raja, ada mahkota, pakaiannya gagah, bagus. Nah, ini namanya dia raja. Nah, raja ini namanya Raja Martin. Jadi Miss kasih nama dia Raja Martin. Dia ini masih kecil. Nah, ini pas dia sudah besarnya, gagah, keren. Nah, jadi ceritanya di suatu kerajaan, hiduplah atau kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Martin. Nah, ini tempat tinggalnya raja. Yang di sebelah kiri itu tempat tinggalnya raja. Bagus tidak tempat tinggalnya? Bagus ya. Kerajaannya bagus, besar tempat tinggalnya. Wih, luar biasa. Jadi, ini tempat tinggalnya raja. Nah, Raja Martin ini dikenal oleh rakyatnya sangat baik sekali.
Jadi raja ini sangat mengasihi rakyatnya. Bukan hanya mengasihi. Kalau ada orang yang bikin kesalahan, Raja Martin akan apa? Akan beri hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dibuat oleh orang tersebut. Nah, pada satu kala ini, raja ini hidup dengan ibunya. Jadi ini adalah raja dari Ibu Martin. Ini adalah raja dari Ibu Martin. Cantik tidak ibunya? Cantik ya. Nah, jadi ini nama ibunya, nama ibu dari Raja Martin adalah Ratu Elizabeth. Nah, seperti siapa ya? Ini Ratu Elizabeth ya. Seperti seperti Ratu Inggris ya. Nah, jadi cantik sekali ibunya Martin. Nah, karena mereka hanya tinggal berdua di kerajaan, jadi Raja Martin ini sayang sekali sama siapa? Sama ibunya. Di sini siapa yang tidak sayang sama ibunya? Coba mana lihat senyumnya. Nah, pasti kita semua sayang ya sama orang tua kita, apalagi ibu kita ya, yang sudah mengandung kita selama 9 bulan. Terus apa? Melahirkan kita lagi dengan susah payah. Aduh, kasih ibu kepada beta tidak bisa dihitung. Jadi Ibu Raja Martin ini sangat sayang sekali sama apa? Sama ibunya. Nah, satu hari jadi masalah di kerajaannya Raja Martin. Apa ya masalahnya? Nah, ini ada seorang panglima yang melapor kepada raja. Raja, ada masalah kita. Apa masalahnya? Di gudang tempat penyimpanan makanan, itu ada orang yang mencuri makanan. Aduh, raja kaget. Kenapa harus mencuri? Bisa minta. Tidak boleh mencuri. Mencuri itu apa? Mencuri bagus atau tidak? Tidak bagus ya mencuri ya. Iya, tidak bagus, tidak boleh mencuri. Kalau mau harus minta atau minta izin. Oh, saya mau ini, saya boleh minta. Seperti itu, tidak boleh mencuri. Siapa ini yang mencuri ini? Aduh, raja ini kecewa, dia marah. Kenapa harus mencuri? Kenapa tidak minta sama saya? Lalu raja bilang begini sama panglimanya, cepat sebarkan sebuah mandat atau perintah. Kalau siapa yang kedapatan mencuri atau menjadi tersangka sudah mencuri di tempat penyimpanan di gudang penyimpanan makanan, nanti akan dihukum cambuk sampai mati. Aduh, nah raja sudah kecewa, sudah emosi, kenapa harus mencuri? Ini bisa minta baik-baik, kenapa harus mencuri? Nah, akhirnya panglima ini dia pergi ke seluruh penjuru negeri, dia beritakan sayembara itu. Siapa yang kedapatan sudah menjadi pencuri atau telah mencuri di gudang tempat penyimpanan makanan akan dihukum cambuk sampai mati. Itu adalah titah raja dan tidak bisa lagi diubah. Aduh, semua sudah takut. Aduh, siapa ini yang mencuri di kerajaannya raja? Berani sekali dia mencuri di kerajaannya raja. Waktu bergulir, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya tertangkap. Nah, datang lagi panglima. Dia katakan, Raja, kami sudah menemukan siapa pencuri yang sudah mencuri di gudang tempat penyimpanan makanan. Raja, siapa dia? Harus bawa dia ke hadapan saya. Anak-anak tahu, setelah panglima ini memberitahu siapa pencurinya, Raja sangat sedih. Aduh, kenapa dia harus mencuri di gudang? Kenapa harus dia jadi pencuri? Anak-anak tahu siapa yang mencurinya? Ternyata ibunya raja. Aduh, sedih sekali. Kenapa harus ibu yang mencuri makanan? Ibu bisa minta sama saya. Kenapa harus ibu yang mencuri? Aduh, dia kecewa, dia sedih. Aduh, kenapa ibu saya yang saya cintai, yang saya sayangi, kenapa harus ibu saya yang mencuri? Dia sudah buat sayembara itu. Siapa yang kedapatan mencuri nanti akan dihukum cambuk sampai mati. Masa dia mau rela ibunya apa? Harus dicambuk sampai mati? Tapi kalau itu ada sebuah titah raja itu sudah tidak bisa lagi dibatalkan karena sudah disahkan. Jadi harus dilakukan. Siapapun dia harus menerima hukuman.
termasuk ibu raja. Aduh, sedih sekali ini raja ini. Kenapa harus ibu saya yang harus apa? Yang harus dihukum. Dia sedih, dia menangis. Akhirnya tiba saat penghukuman. Nah, ini adalah apa? Apa gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Cambuk. Gambar cambuk, pintar. Ya, ini gambar cambuk. Jadi, Ibu Raja sudah siap-siap mau dicambuk. Aduh, hati Raja sedih sekali. Kenapa ibu saya yang harus dicambuk? Aduh, saya sayang sekali sama ibu saya. Nah, anak-anak tahu setelah dekat atau mendekati jam untuk ibunya dihukum cambuk, akhirnya Raja katakan begini, baik, karena ini adalah sebuah titah yang tidak boleh dibatalkan, hukuman harus dijalankan, maka saya yang akan menggantikan ibu saya. Aduh, semua orang di tempat itu apa? Di tempat itu langsung kaget. Loh, bukan raja yang buat kesalahan. Apa raja yang harus apa? Dihukum. Siapa di sini pernah orang lain yang buat salah, tapi dihukum? Kita yang dihukum. Apa pernah begitu? Contoh, adik yang buat salah, kebanyakan kan kakak beradik begitu ya. Adik yang buat salah, tapi kakaknya yang dihukum. Nah, ini begitu juga. Ibunya yang buat salah, tapi karena dia sayang sama ibunya, dia tidak rela kalau ibunya dihukum, apalagi sampai dicambuk sampai mati. Akhirnya dia rela menggantikan apa? Dirinya untuk dicambuk sampai mati. Ibunya sedih. Ini dia. Di saat hukum, raja dihukum oleh Algojo. Ibunya sedih, aduh kenapa harus anak saya yang buat kesalahan, bukan anak saya yang salah, tapi kenapa harus anak saya yang dihukum cambuk sampai mati. Aduh, dia menyesal, dia sudah buat kesalahan, dan mau bagaimana, sudah terjadi, akhirnya raja pun mati oleh karena hukuman yang ditanggungnya. Nah, ada yang kenal ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pintar. Nah, Tuhan Yesus ini kenapa ya dia ya? Kenapa ya? Ini kenapa dia? Lagi disalib, pintar sekali. Itu lagi disalib karena kenapa? Karena dia buat salah. Dosa kita. Untuk menebus dosa kita, pintar sekali. Terima kasih Syera dan Sherin ya. Ya, nah jadi ini Tuhan Yesus ini seperti kisah yang tadi, di mana ibunya yang buat salah, anaknya yang tanggung hukumannya. Nah, jauh sebelum itu, ribuan tahun yang lalu, ada satu sosok namanya Yesus Kristus. Dia sudah datang ke dunia untuk apa? Untuk mati Untuk mati demi kita. Padahal Yesus tidak buat salah. Yang buat salah itu siapa? Kita manusia, tapi Yesus yang tanggung. Kasih Yesus jauh lebih besar dari kasih apapun yang ada di atas dunia ini. Lebih besar dari kasih ibu, lebih besar dari kasih ayah, kasih apapun. Kasih Yesus jauh lebih besar, sehingga dia rela turun dari sorga, dia mau datang ke dunia, menderita, dicaci, dan sampai mati disalib. Itu karena Yesus sangat sayang sama sama kita semua, sama anak-anak kecil, sama mis-mis, sama mem-mem atau guru-guru yang ada di Tanjung Anom. Jadi, bagaimana kita mau membalas akan kasih Yesus? Caranya kita mau balas kasih Yesus bagaimana? Karena Yesus sudah sayang sama kita, balasnya bagaimana? Balasnya apa? Menurut Yesus, pintar. Terima kasih. Ini Ruri ya namanya ya? Luisa. Iya. Jadi menurut perintah Yesus, terima kasih. Jadi menurut perintah Yesus, dengan cara bagaimana menurut perintah Yesus? Dengan cara bagaimana?
Menghormati. Menghormati orang tua, rajin berdoa, membaca Alkitab. Alkitab. Iya, pintar. Orang tua. Iya, pintar. Jadi dengar-dengaran sama orang tua karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi kita harus dengar-dengaran sama orang tua. Apa yang orang tua bilang, apa yang orang tua suruh kita harus ikuti. Nah, itu adalah perwakilan Tuhan Yesus di dunia. Kalau kita sudah turut orang tua, sudah rajin berdoa, sudah rajin membaca firman, maka apa? Kita sudah berhasil menjadi anak yang setia, sayang sama orang tua, sayang sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita semuanya. Nah, sekarang siapa di sini yang bisa bantu Miss baca? Jadi ada yang Miss dengar, ada yang sempat hafalan ini. 2 anak tadi. Coba siapa bisa baca di sini? Siapa yang sudah bisa baca? Coba, ini siapa ya? Ike. Bisa dibaca? Itu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih. Siapa namanya ini? Kinara. Oh, Kinara. Terima kasih, Kinara. Pintar sekali. Sudah kelas berapa, Kinara? Kelas 3. Kelas 3. Oh, pintar. Terima kasih. Jadi, katanya di sini, di Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Apa? Mana tangannya, senyumnya? Ya, kita semua mau masuk surga ya. Miss juga memem, orang tua kita juga pasti semuanya mau masuk surga. Kalau kita mau masuk surga, harus apa? Harus menurut akan Tuhan, menurut firman Tuhan. Karena itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah kasih dan keadilan. Jadi Yesus itu apa? Mengasihi kita semua, dan keadilannya dia apa? Dia mau, harusnya yang mati kita, iya kan? Yang mati harusnya kita manusia, tapi Yesus yang gantikan posisi kita yang harusnya mati. Nah, di sini ada gambar Yesus sama anak-anak. Siapa di sini yang mau menjadi salah satu bagian dari anak-anak ini? Siapa yang mau jadi perempuan Yesus? Mana? Saya, Mem. Oh iya, pintar. Jadi kalau kita ada di sana sama-sama dengan Yesus, aduh pasti senang sekali bercerita dengan Yesus, lihat Yesus tersenyum. Aduh, senang sekali rasanya. Jadi kita harus apa? Harus rajin-rajin berdoa, rajin-rajin baca firman Tuhan, dan selalu menurut akan perintah orang tua. Supaya Tuhan Yesus datang, kita semua bisa bertemu dengan siapa? Bertemu siapa? Yesus. Bertemu Tuhan Yesus. Pintar, Luisha. Oke, baik. Cerita dari Miss sampai di sini. Tuhan Yesus mencintai kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Iya, sayang. Terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Bicara. Mungkin bisa dikembalikan kepada pemimpin acara.